pimpinan yang saya hormati, untuk itu sebelumnya mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami berikan kepada sekretaris depan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto, Bapak dan Ibu para hakim yang kami hormati, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, para pejabat struktural nasional, karyawan-karyawati, serta tenaga honorer Pengadilan Agama Limboto. Kami secara tim datang untuk melakukan pembinaan. Pak Ketua membagi dua tim ke kami, Ketua dan saya, kemudian Pak Wakil dengan Pak Panitra yang sementara ini berada di Labuan dan Malaysia. Baik Bapak Ibu, kami hanya ambil waktu 1 jam sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh Pak Ketua, di mana pada saat ini kebijakan dari Mahkamah Agung dan diteruskan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi bahwa pembinaan itu diusahakan tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelum saya mulai, itu ada kebiasaan kami itu mengecek personil. Sudah diserahkan Pak Ketua? Sudah ya? Ini ada beberapa hal yang tentunya harus segera ditindaklanjuti. Kemudian ada hal-hal yang sangat krusial yang ternyata tidak tersedia di PA Limboto, terutama menyangkut yang hubungannya dengan penilaian zona integritas, ya kan? Ini saya beri contoh, instrumen pembentukan tim dan tidak ada. Kemudian dokumen sosialisasi ZI dan dokumen penandatanganan fakta integritas tidak lengkap. Ini banyak temuan yang kalau saya ungkap semua ini terlalu waktunya cukup. Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto yang saya tidak ingat yang beberapa kali saya datang ke sini. Alhamdulillah, kalau saya lihat dari sisi lahiriah, memang banyak perubahan atau peningkatan ke arah lebih baik, terutama kaitan dengan K3-nya, kaitan K3, kemudahan, kesaksian dan kebersamaan mungkin juga berada di sana, dan juga di forum yang saya lihat sudah dilaksanakan bagaimana pesan dari Pak Dirjen kita supaya diketahui bersama. Ada image bahwa perlu perbaikan lagi lebih dari yang sekarang kondisi PA Limboto ini. Silakan dirasakan masing-masing. Namun saya juga berbangga hati karena ada beberapa hakim yang kemarin sudah mengikuti tes fit and proper test wakil ketua PA kelas 2 yang lulus. Ketika saya lulus waka PTA di Jakarta, mau masuk ke salah satu PTA di wilayah Sumatera, saya dipesan oleh hakim tinggi, hakim agung, bukan hakim tinggi, hakim agung memberikan pesan, Pak, jangan sampai terjadi antara Bapak selaku waka dengan pimpinan atau atasan Bapak permasalahan-permasalahan. Andaikan sampean punya ide-ide tertentu, simpanlah dulu. Nanti pada saat Anda ketika jadi pimpinan, silakan diterapkan itu semua. Saya kira ini bukan hanya untuk hakim waka PTA saja. Waka PA juga begitu, hakim juga begitu, pejabat lain juga begitu. Kadang-kadang kita punya idealis tertentu ya, ingin begini. Tapi
kadang terbentur dengan kita, dengan atasan kita, dengan siapa yang menjadi pimpinan kita. Lalu gimana? Andapkan dulu, nanti ketika Anda jadi pemimpin, Anda jadi ketua, jadi seterusnya, jadi atasan, silakan diterapkan. Jadi jangan kita memaksakan kehendak saya lah yang harus maju, sementara tidak berkeseimbangan dengan pimpinan. Saya mengharapkan sekali kondisi citra yang selalu muncul di PA Limboto ini akan cepat sirna, tercitra oleh orang-orang di luar PA kita ya, bukan PA ini maksudnya. PA Limboto sulit berkata apa penyebabnya ini. Tapi kalau saya lihat perkembangan terakhir sejak saya masuk ke sini, kemudian saya lihat kondisi kenyataan di lapangan, tidak di tempat-tempat sampean kerja jauh berbeda. Mungkin kalau bicara persentase hampir penuh lah. Kalau dulu mungkin 60, sekarang sudah 90,9. Nah, udah hampir sempurna gitu ya. Tapi mari kita tingkatkan terus, ayo. Kita tingkatkan terus. Jangan ada merasa kantor ini punya ketua, kantor ini punya sekretaris, kantor ini punya panitera. Tapi adalah kantor ini milik bersama, kita mencari rezeki di sini. Ayo kita jaga tempat kita mencari rezeki ini, jangan tempat rezeki ini sendiri kita yang mengotorinya. Atau tidak enak kita melihatnya, kita biarkan saja, itu bukan tugas saya. Kenapa saya bilang begitu? Ada. Nih jujur saja saya. Ada. Saya karena beberapa PTA sudah saya masuki, beberapa PA sudah sekian tahun, sudah hampir 40 tahun saya kerja, banyak pengalaman saya lihat. Ada yang mentang-mentang dia seorang pejabat, makan kacang sembarangan, makan kacang, kemudian berserakan di kiri kanan, bekas kacang garing itu, kacang garing. Lalu ada yang mengingatkan, belum patut sampah kacangnya. Oh, kita kan punya tenaga honor yang tukang bersihkan. Kita kan punya tenaga ini yang tukang bersihkan. Biar aja dia padanya. Apa kerjaan dia? Masya Allah. Kok punya perasaan seperti itu maksud saya. Dan semua yang pernah berada dan sekolah, apalagi sekolah agama di situ jelas. Pelajaran yang pertama adalah babut toharah. Babut toharah, bab kebersihan. Nah, jadi jangan sampai tentang halaman, berserakan, rumput yang tidak terpakai untuk kayu melintang sana melintang sini. Ayo banyak waktu kesempatan. Bersihkan rumah kita, bersihkan pemandangannya dan lain-lain. Ayo jangan tidur dulu. Enggak lama, kami hanya 1 jam. Agak lain tapi tidak ada tujuan untuk kebahagiaan saya pribadi, kebahagiaan ketua, kebahagiaan enggak, kebahagiaan panitera, kebahagiaan bapak enggak. Untuk kita semua. Ini tolong, saya sangat mengharapkan kondisi ini dijaga terus dan ditingkatkan, ya, semakin baik dan seterusnya. Soal keperkaraan saya yakin Bapak dan Ibu, apalagi hakim-hakim ini udah kelas 1B, berarti sudah pernah di kelas 2. Bapak dan Ibu sampean saya yakin punya grup WA, ya, grup WA internal atau eksternal atau apalah namanya. Saya sangat mengharapkan kalau berita itu belum tabayun atau belum gak, jangan dimasukkan ke grup WA bersama. Kenapa maka ini saya katakan begitu? Kadang-kadang begitu baru mendengar info sedikit langsung, oh dia posisinya COVID. Lalu yang lain gelisah, ya COVID dia, kita mau di kantor tempatnya ditutup, kita mau diswab semuanya, itu mobil kegelisahan. Jadi ini semuanya saya ingatkan, baik satpam, tenaga cleaning service, bapak pejabat, hakim-hakim, klarifikasi dulu istilah dalam Al-Quran tabayun. Ya.
Karena dalam Islam kita dituntut dan diminta untuk idkhalus surur, memasukkan rasa kebahagiaan ke orang lain. Dengan cara gimana? Ya silakan, satrul jamil, menutupi atau mengemukakan yang indah-indah saja. Ya apalagi kalau belum jelas bentuknya dan seperti kita nih. Oh, pada waktu pertemuan kemarin ada orang yang kena COVID, terjadi siaran, habis kita Pak. Seluruh Gorontalo ini ribut. Padahal dia sakit yang biasa saja. Lepas dari itu semua, penilaian akan kita song-song dengan sempurna, tapi kesiapan kita baik mental maupun fisik kantor ini dan seluruhnya. Saya mengharapkan kalau soal banner bagus, memang banner itu membuat keindahan kiri kanan segala macam. Bahkan kami sempat berkirim ke sini maklumat ya bayar untuk dipasang begitu, alhamdulillah sudah dipasang semuanya. Itu dalam jangka seminggu mungkin kalau kita punya dana bisa terkelihatan. Tapi merubah sikap mental, karakter yang ada dalam diri ini bukan persoalan gampang. Bukan persoalan gampang, perlu perjuangan. Di semester 2 kami akan turun lagi nanti. Jangan Anda sampai ketemu lagi. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.